Ini harga jual emas Redmark tidak Redmark ya. Jadi sebenarnya ini kayak ada satu fenomena baru ya Bim ya. Ada satu tanda. Mungkin Abim pernah lihat nggak Bim di emas antam? Belum pernah sih Om, nggak pernah ngeliat tanda Belum lihat merah ya? itu. Belum. Halo teman-teman, selamat datang di channel Mufid Indonesia, tempatnya untuk cari ilmu. Aku Abim, kali ini aku yang akan membawa acara ini. Nah, kalian harus simak sampai akhir. Sesi kali ini adalah sesi tanya jawab seputar emas yang kedua. Dan untuk satu penanya terbaik akan mendapatkan emas sebesar 0,1 gram. Dan semua penanya yang ada di video ini akan mendapatkan voucher reksadana senilai Rp50.000 dari Tanam Duit. Sesi tanya jawab yang kedua ini banyak banget yang nanya sama kita. Akhirnya kita pilih 7 pertanyaan. Biasanya kan kita cuma pilih 6 pertanyaan. Nah, karena kali ini spesial banget jadinya kita pilih 7. Sebelum mulai, aku mau ngingetin kembali nih. Kalau respon di video ini bagus, kita akan menambahkan hadiahnya. Oke, jadi aku mau ngasih tahu apa aja peraturannya. Peraturan pertama adalah kalian harus mengisi nama kalian dan nomor telepon asli kalian agar memudahkan tim kita untuk mengirim hadiahnya ke rumah kalian. Yang kedua, pertanyaannya tidak boleh sama. Dan jika kalian yang belum nonton episode 1, kalian bisa nonton di atas nih. Yang ketiga, untuk pertanyaan yang belum dijawab, kalian jangan berkecil hati karena nanti akan dijawab sama Om Hendri by email. Oke teman-teman, jadi aku mau panggil Om Hendri dulu. Halo Om, ketemu Halo, lagi nih Bim, kita. ketemu lagi nih. Asik nih, sekarang Abim nih yang bawain acaranya nih. Ada berapa pertanyaan Bim yang masuk Bim? Jadi ada 30 pertanyaan. Wih, banyak loh. 30? 30? Ya, 30. Dan itu banyak banget. Hah? Jadi kita cuma milih 7. 7 ya? Iya, 7 dari Oke. 30 pertanyaan itu. Ternyata Mufidners pada antusias sekali ya Iya, dengan tadi konten kita. kemarin kan kita bikin ini Bim, yang sesi 1 ya, yang pertama itu juga banyak Bim. Itu kemarin ada 20 pertanyaan. Wow, banyak 20, juga. akhirnya Om pilih 6 nih, supaya nggak kepanjangan video nanti bisa 1 jam kalau dijawab semua ya. Nah, makanya di sesi yang berikutnya juga sama. Pas Om bikin lagi tuh untuk sesinya, ternyata yang masuk banyak juga ya. Abim kan juga lihat ya, ada 30 ya. Iya, ada Nah, 30. itu pertanyaannya bagus-bagus banget, jadi agak susah ya Bim milihnya. Jadi kali ini terpaksa Om tambahin 1 pertanyaan gitu. Jadi ada 7 ya, biasanya Iya. cuma 6. Oke. Oke, langsung kita mulai nih. Pertanyaan pertama ada dari Ahmad Tholib, Tangerang. Saya punya target 1 bulan beli 2 gram emas. Alhamdulillah udah jalan 1 tahun. Di tanggal 14 Oktober yang akan datang. Dan sudah terkumpul 30 gram emas. Pertanyaannya, kalau mau ambil secara fisik, emasnya bagaimana? Oke, dari Mas siapa tadi? Tholib. Ahmad Tholib. Ahmad Tholib. Oke, ini langsung Om jawab ya. Iya. Oke, Mas Ahmad Tholib. Ini mungkin lebih ke emas apa nih? Emas digital ya. Jadi kalau pengen cetak tadi sebesar 30 gram, berarti gampangnya gini, kalau di emas digital itu Mas bisa cetak sesuai dengan gramasi yang tersedia di platformnya. Nah, itu kan ada macam-macam ya, ada yang dari 0,5, 1 gram, 5 gram. Nah, kalau pengen 30 gram berarti Mas Ahmad Tholib tinggal cetak 25 gram plus cetak lagi 5 gram. Nah, tapi kalau saran saya sebenarnya kalau kita nggak ada tujuannya misalkan untuk kita pakai untuk hadiah atau misalkan untuk mahar nikah, lebih baik kalau emas digital disimpan aja sih. Maksudnya kalau misalkan butuh ya langsung dijual, nggak perlu dicetak. Karena kalau dicetak nanti ada biaya tambahannya lagi. Tapi itu juga kembali lagi nih ke Mas Tholib, kalau memang perlu untuk dicetak atau pengen lihat emasnya seperti apa, silakan dicetak. Oke, pertanyaan kedua datang dari Bambang Wi, Semarang. Kenapa Antam lama dan Antam baru terkadang harga di pasaran bisa berbeda? Faktor apa saja yang mempengaruhi dan apa ada tips and triknya? Oke, ini pertanyaannya bagus nih Bim. Jadi Iya. sebelumnya pertanyaan seperti ini pernah Om bikin di video yang lalu ya, udah lama di videonya. Nanti bisa lihat di sini nih. Ya, bisa lihat di atas Di ya atas teman-teman. Oke, jadi gini Bim, kalau misalkan harga Antam atau harga emas yang sekarang itu kan udah banyak banget nih. Jadi produsen-produsen itu juga banyak, termasuk ini harga emas Antam nih. Sekarang yang terjadi adalah permintaan terhadap Antam yang tahun terbaru itu banyak banget Bim. Oh, Jadinya iya. apa kalau banyak permintaan harga jadi tinggi, jadi mahal seperti itu. Nah, mahal. jadi yang berbeda itu sekarang
ada pengelompokan tahun gitu. Jadi ada yang tahun 2020 sampai 2021 itu harganya paling tinggi ya. Iya. Terus yang di bawah itu agak turun sedikit harganya. Dan yang paling murah itu harga emas retro. Mas retro. Emas retro yang itu Abim pasti tahu lah yang ada plastik itu. Nah, yang ada plastiknya, bukan kemasan ya, masih ada sertifikatnya tuh. Iya. Nah, itu yang paling murah, Bim. Oh, itu emas paling murah. Paling murah kalau untuk di harga yang tadi ya. Nah, jadi sebenarnya dengan adanya step-step harga seperti itu yang lebih murah, itu kesempatan buat kita nih, Bim. Kita bisa dapet emas dengan harga ekonomis, beli aja yang retro nih. Terus nanti pada saat jual, kita bisa punya keuntungan yang lebih tinggi. Gitu. Karena kalau kita jualnya di Antam, nggak jual di toko atau di pedagang, itu harganya sama, Bim. Gitu. Jadi nggak beda-beda tadi kayak di toko ya. Kalau di Antam mau emas lama, emas baru, emas tahun berapapun sama. itu sama. Gitu. Iya. Jadi kalau kita punya emas retro ya udah harganya sama dengan emas yang terbaru juga pada saat kita jual. Oh, jadi harganya tuh nggak bakalan beda. Nggak bakalan beda. Nah, kalau emas baru tuh yang bentuknya kayak kartu gitu ya? Kayak kartu, bener Bim. Iya, yang ditaruh di tengah kan emasnya. Emasnya di tengah kayak kartu. Nah tadi pertanyaan juga dari Mas Bambang Wi itu ada tips and triknya nggak gitu ya? Iya. Nah kalau tips and triknya sebenarnya cari aja pedagang ataupun toko emas yang harganya paling tinggi. Itu ada. Oh iya. Jadi sebenarnya kalau pengen survei, kalau Om pernah bilang sih ada di video juga ya, di toko mana tuh yang harganya tinggi, nanti cek aja videonya di atas ya. Cek di atas lagi ya. Cek di atas lagi. Jadi sebenarnya dengan harga yang beda-beda seperti itu, ternyata kita nggak rugi, Bim. Oh, kita nggak rugi. Nggak rugi. Karena apa? Harga yang beda-beda itu dari toko tetap lebih tinggi daripada harganya Antam. Oh iya. Tuh. Oke. Sekarang lanjut, Bim. Coba yang berikutnya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Semoga menjawab ya, Mas Bambang. Pertanyaan ketiga datang dari Samsul Bahri, Jakarta Timur. Oke. Saat harga emas turun, lebih baik beli perhiasan atau logam mulia untuk simpanan jangka panjang. Oke. Saat harga emas turun ya, lebih baik untuk perhiasan atau logam mulia. Iya. Nah sebenarnya gini, Bim, itu juga pernah Om videoin juga nih, ada videonya ya. Ada videonya lihat lagi di atas. di sini. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu Mufid atau yang baru lihat gitu ya, bisa ngecek lagi video bisa sebelumnya. dicek ya. Nah jadi gini, kalau untuk investasi itu bagusnya logam mulia, Bim, daripada perhiasan. Oh. Gitu, karena ada skema yang berbeda nih, Bim. Jadi contoh ya, Bim ya, kalau misalkan di perhiasan itu ada biaya buat atau ongkos buat. Ya. Jadi kalau kita beli itu harganya jadi mahal gitu ya. Lebih tinggi. Biasanya ada sekitar 25 sampai 30%. Gitu. Nah, nanti pada saat kita jual itu yang tadi ada biaya buatnya 25 sampai 30% nggak dihitung lagi, Bim. Jadi seolah-olah nilai perhiasannya kok kayaknya pas dijual jatuh banget gitu ya. Nah, itu jadi skemanya beda. Sedangkan kalau di logam mulia itu nggak ada skema kayak gitu. Adanya cuma harga beli, harga jual. Gitu, perbedaannya ada selisihnya. Biasanya tetap harga jual itu lebih rendah ya daripada harga beli, tapi kan nanti kalau udah naik dari tahun ke tahun itu pasti nanti akan tertutup dengan sendirinya. Nah selain itu, Bim, di perhiasan juga ya, dia itu kalau misalkan nih kita jual ke toko nggak ada kwitansinya, itu harganya bisa beda lagi, turun lagi. Tuh, terus ada lagi juga, Bim, kalau misalkan kita beli emasnya tapi jual emasnya nggak di tempat waktu awal kita beli, itu juga harganya nanti bisa beda. Oh, bisa beda ya? Bisa beda, gitu. Nah, yang terakhir, perhiasan itu 1 gram itu juga memang nilainya juga berbeda ya. Nggak kayak logam mulia. Oh, gitu, beda ya? Beda. Jadi misalkan kalau logam mulia itu atau LM, 1 gramnya 900.000. Kalau perhiasan 1 gramnya mungkin nggak segitu harganya, mungkin cuma 700.000 kayak gitu ya. Karena di perhiasan itu ada campuran logam lainnya. Jadi supaya bisa dibentuk ya, karena emas itu kan sifatnya lunak. Pasti dicampur sama logam lainnya biar bisa dibikin kayak perhiasan gitu. Oh, jadi nggak cuma emas tuh? Iya, biasanya pakainya perak mungkin ya untuk dicampur. Perak. Gitu. Nah itu pertanyaannya keren banget. Kita lihat yang berikutnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Dari Diah P. Susanti, Depok. Waduh. Nyimpen LM itu aman ditaruh di tempat seperti apa supaya kondisi emasnya nggak rusak dalam waktu jangka panjang? Mungkin suhu ruangan mempengaruhi? Oke, ini cara nyimpen LM ya, Bim ya? Iya. Nah, jadi
Kalau kita punya emas atau perhiasan, kalau kita simpannya nggak di tempat yang apa ya, dengan suhu yang baik gitu ya, itu nanti bisa rusak ataupun berdebu. Oh, bisa rusak Bisa juga ya? rusak. Jadi sebisa mungkin kalau untuk menyimpan LM atau perhiasan itu disimpan di tempat yang tidak lembab dan tidak panas. Itu dijauhin dari tempat-tempat yang seperti itulah. Jadi harus suhu ruangannya juga yang yang bagus lah seperti itu stabil ya. Stabil suhu ruangannya. Lebih bagus lagi sih kalau di ruang ber-AC, Bim. Aman ya, bersih gitu ya. Jadi udaranya bagus, terus nggak kena debu juga gitu. Jadi aman deh perhiasannya. Oh, jadi kita nggak boleh nyimpen sembarangan Iya, ya? jangan sembarangan, main geletak-geletak aja gitu ya. Berdebu kotor nanti kadang-kadang itu warnanya suka ini loh, suka agak memudar gitu, Bim. Oh, berkurang kayak jadi, iya warnanya jadi kayak kurang berkurang. cerah gitu ya. Nah, itu kayak kurang cerah. Jadi nanti biasanya kan orang suka ada bawa perhiasan atau emasnya itu suka ke tukang emas, bisa dicuci tuh, dibersihin lah istilahnya, dibikin lebih mengkilap lagi. Gitu Jadi ya. mengkilat lagi ya? Nah, jadi saran Om kalau untuk menyimpannya, kalau misalkan kita simpan di rumah, beli aja berangkas nih. Berangkas, terus simpan di tempat yang aman ya tentunya, supaya nggak dicuri orang gitu kan. Nah, tapi itu kalau kita punya emasnya sedikit, Bim. Kalau punya banyak, berani nggak nyimpan di rumah? Kayaknya aku kalau punya emas banyak Ini nggak 2 berani kilo, sih. 2 kilo. Wah, itu nggak berani sih. Nggak berani ya? Iya. Iya, kalau kita punya sampai 2 kilo, 3 kilo, nyimpen di rumah nanti takut kecurian, ya udah simpennya di bank. Itu juga ada namanya safe deposit box. Oh, kita bisa nyimpen emas juga ya di bank. Bisa nyimpen emas. Jadi nanti paling kita bayar ini aja, Bim, bayar safe deposit boxnya itu bayar tahunan. Biasanya sih mungkin dari 700.000 sampai 1 juta, tergantung ininya lah ya. Tergantung banknya sama berapa besar kotak yang kita pesan, kita sewa gitu, kayak gitu. Oh iya. Jadi harus bener-bener hati-hati kalau nyimpen perhiasan atau emas gitu. Terutama kalau yang di rumah, jangan sampai kecurian nanti. Oke, pertanyaan keempat kelima, sorry. Datang dari Ciputat, dari Kak Firna Purianti. Berapa waktu lalu saya menjual emas saya di salah satu perusahaan jual beli emas. Kebetulan emas saya itu tidak red mark, tanda merah bulat di depan kemasan cetakan terbaru. Nah, saya kaget ternyata harganya dikurangi lagi dari harga jual Antam dengan alasan tidak red mark. Seharusnya LM ini bisa melindungi uang dari gerusan inflasi, tapi malah dikurangi dengan alasan yang jelas-jelas itu adalah cetakan asli Antam. Bisa bantu infokan ke saya, Mas, mengenai perbedaan antara harga jual emas red mark dan tidak red mark. Oke, ini harga jual emas red mark tidak red mark ya. Jadi sebenarnya ini kayak ada satu fenomena baru ya, Bim ya. Ada satu tanda. Mungkin Abim pernah lihat nggak, Bim, di emas Antam? Belum pernah sih Om, nggak pernah ngeliat tanda Lihat merah ya? itu, belum. Kayak gini, jadi nanti Om kasih lihat di sini ya. Ya, dari sini ya. Nah, di emas Antam ini ada yang kayak buletan itu, logo merah seperti itu ya. Nah, itu sebenarnya cuma itu sebagai penanda bahwa Antam tergabung dalam beberapa perusahaan mining industry. Gitu. Nah, cuma karena Antam yang baru punya nih logonya di situ ya, taruh. Jadi ini membuat asumsi bahwa emas cetakan terbaru itu harus yang ada red mark-nya. Kayak gitu. Nah, jadi kalau terkait dengan harganya nanti bisa lebih mahal atau lebih murah, ya memang itu bisa-bisa aja, Bim. Tergantung dari market ataupun tergantung dari toko emas. Biasanya juga toko emas itu karena itu dikenal orang adalah emas-emas yang cetakan terbaru, jadinya kasih harganya lebih tinggi. Kayak gitu. Oh, iya. Tapi balik lagi, Bim. Kalau kita jualnya ke Antam, tadi kayak pertanyaannya Mas Bambang Wi itu, sama harganya sama ya? aja. Jadi nggak terpengaruh tuh, meskipun tadi ada tandanya ya, tanda seperti itu. Jadi itu hanya kalau harganya beda-beda atau harganya lebih mahal, balik lagi itu harga dari toko emas. Biasanya memang pedagang kan butuh selisih harga yang lebih tinggi atau selisih keuntungan yang lebih tinggi. Jadi dia bisa lebih maksimal nih untungnya, Bim. Oh, gitu. Jadi si red mark tadi tuh nggak ada fungsi khusus ya? Enggak sih, cuma kayak akhirnya orang-orang mengasumsikan bahwa itu emas yang terbaru. Kalau emas yang paling baru ada merahnya. Ada merahnya. Yeah. Udah gitu kan pasti banyak yang minat nih. Karena banyak yang minat ya toko naikin dikit lah harganya. Gitu. Oh, iya. Oke, kita lanjut berikutnya. ke pertanyaan yang ke-6. Ke-6. Dari Hairiyah
El Wardah, Bengkulu. Jauh nih Bim ya dari Iya, Bengkulu. dari Sumatera. Nah, ini bagus banget nih. Harga emas kan fluktuatif juga. Bagaimana cara menyiasatinya dan sebaiknya berapa lama investasi emas ini dilakukan? Terima kasih. Oke, harga emas fluktuatif. Bagaimana cara menyiasatinya ya? Terus apalagi tadi terakhir? Dan sebaiknya berapa lama investasi emas ini dilakukan? Oke, jadi gini, kalau harga emas fluktuatif, kalau Om selalu saranin sama teman-teman di rumah ya, itu kita usahakan cari emas atau beli emas dengan harga ekonomis, Bim. Oh, Gitu. Walaupun harga emas lagi tinggi nih, atau di tadi yang red mark juga lagi mahal gitu ya. Sebenarnya kita tetap bisa loh dapat harga emas yang murah. Gitu. Caranya gimana? beli emas retro tadi. Macam-macam. Caranya gini, Bim. Jadi pertama untuk dapetin harga ekonomis itu kita bisa cari di lelangannya Pegadaian. Oh, Itu bisa harganya lebih murah ya karena ini emas lelangan. Itu Oh. biasanya yang Iya, dilelang-lelang itu adalah barang-barang dari nasabah-nasabah gada yang tidak ditebus. oh Jadinya iya. dijual lebih murah. Jadi dijual sama dia lebih Betul, murah. lebih murah. Nah, lalu yang kedua, Bim, gimana lagi caranya biar kita dapat emas yang lebih murah lagi, harganya lebih murah. Nah, misalkan nih, kita beli emas ke teman aja deh atau ke kerabat kita gitu ya. Misalkan kita tanya aja kalau dia jual ke toko atau ke Antam berharganya berapa harga buybacknya. Oh, Nah, di situ kita kasih harga lebih tinggi aja, tapi di bawah harga pasarannya lah ya. Oh, di Jadi bawah kan kalau harga di Antam pasaran. tuh ada harga buyback atau harga jual. ah, Nah, di situ dia punya standar, kita kasih lebih tinggi lagi dari situ. Nah, di situ kita bisa dapat emas Antam atau emas dengan harga yang lebih ekonomis, lebih murah. oh, Gitu. Jadi kita nggak beli di harga pasaran. Kayak gitu, karena kan ada standar harga beli, harga jual. Nah, kita ambil tengah-tengahnya nih. kita ambil tengah-tengah ya. Iya, tengah-tengah. Nah, satu lagi tadi Bim, bener Bim. Tadi Bim bilang emas apa? Emas retro ya. Iya, Mas Retro. Nah, emas retro itu juga salah satu alternatif buat kita bisa punya emas dengan harga yang murah atau harga yang ekonomis. Kayak gitu. Jadi, usahain aja walaupun harga emas itu fluktuatif naik turun, kita cari harga yang ekonomis. Nah, satu lagi Bim, ada lagi. Buat teman-teman yang suka beli emas digital. Nah, gimana Bim? Kalau di emas digital, itu kan biasanya banyak promo-promo tuh. Oh iya, Program apa gitu ya. Iya, ada. Beli 100 dapat berapa. Ada beli 50 event kadang juga ya. Gitu ya. Nah, itu juga pantau terus tuh dari platform-platform aplikasi tabungan emas digital itu kita juga bisa punya kesempatan dapat harga emas yang ekonomis. Nah, tentunya nanti kita pada saat nanti kita pengen jual, itu untungnya nanti pasti lebih tinggi, Bim. Oh, Nah, tadi yang berikutnya tadi berapa lama ya waktu iya berapa investasi? lama? Sebaiknya. Sebaiknya kalau saran Om sih sebenarnya paling nggak kita kalau untuk simpan emas itu 3 sampai 5 tahun, Bim. Gitu. Kalau lebih tinggi lagi lebih bagus. Malah kalau Om sih sebenarnya settingnya 10 tahun biar untungnya lebih berasa gitu. Oh, kita bakalan untung banget ya dari. Pasti. Nanti Karena harganya naik terus. harganya naik terus. Kan kemarin di video kita, Bim. Iya, yang ya kan? pertama ya. Iya. Ya, udah kita bahas waktu nih. berdua nih. Kita waktu berdua. Itu kan ada Om tunjukin grafik juga tuh. Nah, itu nanti boleh nonton juga di atas. Nonton di atas ya. Banyak banget ya video yang kita masukin. Taruh di ya. atas. Itu nanti bisa dilihat harga emas grafiknya 10 tahun terakhir gitu ya. Dan dari 300.000 sampai ke 1 juta. Oh. Nah, kita kan nggak tahu nih nanti 10 tahun lagi ya. Apakah nanti harga emas 1 gramnya ke 2 juta kah atau misalkan belum sampai 2 juta atau 1,5 misalkan seperti itu ya. Tapi Atau kan lebih untung dari banget. itu. Pasti untungnya lebih tinggi lagi kalau kita set jangka waktunya lebih panjang. Gitu. Oh, oke. Ini udah lumayan banyak ya. Udah 6 ya, Bim ya? Udah berasa ya? Dan masih ada satu pertanyaan bonus Oh lagi iya, nih. satu lagi bonus nih. Ini juga karena yang masuk banyak banget ya. Iya, Jadi ada kita 30 pertanyaan, kita pilih 6 yang terbaik dan mau nggak mau kita tambahin satu lagi deh. Satu gitu pertanyaan ya. bonus. Dari siapa nih, Bim? Dari Santi Ramdhani, Oke. Kota Banjar, Jawa Barat. Banjar, Jawa Barat. Apakah emas selain Antam bisa tetap laku untuk dijual dan dibeli kembali di pasaran? Oke, emas selain Antam. Itu juga sama, ada di video Om berikutnya yang dulu. Ada di sini nih, di atas ya. Makin banyak. Banyak ya, ternyata mungkin banyak teman-teman yang mungkin belum ngeh gitu ya ada video Iya. itu ya. Jadi mesti dicek lagi tapi nggak apa-apa. Om akan jawab emas selain Antam tetap untung atau enggak gitu kan.
Nah sebenarnya kan sekarang banyak Bim mereknya Bim. Oh, jadi nggak cuma Antam? Nggak cuma Antam, ada apa nih? Ada Lotus Archie, ada UBS, ada Mas Duit, ada apalagi EOA Gold, ada Big Gold, ada Salam Gold, macem-macem lagi. Oh, banyak banget berarti Banyak. Om. Cuma biasanya Bim, kalau toko-toko itu kan kenalnya Antam ya. Nah mas-mas yang lain tuh kadang nggak kenal gitu. Oh. Nah konsekuensinya kalau misalkan tokonya nggak kenal sama barangnya, biasanya harganya jadi lebih rendah. Oh, lebih rendah. Iya, lebih rendah. Karena kan tokonya juga ngecek nih, asli apa enggak nih gitu kan. Mau digunting kan jadi rusak, nggak boleh dong. Kalau digunting kan nanti harganya lain lagi. Iya. Gitu. Jadi konsekuensinya gitu, harganya jadi rendah. Atau bagi toko atau pedagang yang nggak kenal sama sekali, biasanya mungkin nolak kayak gitu. Oh, malah ditolak ya? Iya, kan saya nggak tahu nih apa maksudnya gitu kan, karena mereknya mungkin belum familiar, Bim. Aku cuma tahu Antam sih. Nah, taunya Antam kan, banyak kan orang kan. Nah, tapi sebenarnya nggak gitu. Kalau misalkan tadi Mbak Santi itu punya emas, misal merek-merek tertentu ya, merek yang bukan Antam, itu biasain aja gini, cek aja sama yang penjualnya, tanyain kalau jual, itu jualnya kita kemana? Oh. Iya. Iya, jadi harganya bakalan lebih. Pasti lebih tinggi Bim, karena kan kita tahu nih, apa sih namanya tuh, agen-agennya lah, agen-agen tokonya gitu, distributor-distributornya. Jadi kalau kita dapat emas lain Antam, tanya distributornya siapa, di mana, nanti kita bisa jual ke sana. Gitu. Jadi harganya lebih tinggi. Kayak contoh misalkan hari ini kan kita ada giveaway nih, 0,1 gram. Itu emasnya dari Mas Duit. Nah, Mas Duit itu nanti kalau misalkan mau jual kemana, nanti Om tulis di deskripsi tuh. Ada di deskripsi ya, tinggal dicek aja, oke? Tinggal dicek. Nah, di situ ada rekanan toko-toko emasnya tuh. Tinggal nanti teman-teman cek aja sesuai dengan domisilinya masing-masing. Kayak gitu. Nah, supaya nanti pada saat jual kita nggak dapat harga yang rendah nih, Bim. Gitu. Oh, iya. Nah, nanti Abim juga kapan-kapan lihat deh merek-merek yang lain ya. Iya, nanti mungkin bisa dibahas juga kali nanti ya, Om. Iya, ini Om udah bawa nih. Iya. Karena kan senangnya digital, nanti di gambar sini ntar kita munculin ya. Iya, di sini. gambar Seperti sini. apa sih merek-mereknya? Ada banyak loh ternyata. Gitu. Nah, jadi buat Mbak Santi, emas lain Antam tetap untung, tapi kalau saran saya jualnya kembali lagi jual di distributor ataupun agennya. Jangan lupa ditanyain jalur-jalur penjualannya di mana aja, karena kalau nggak di situ nanti harganya jadi lebih rendah. Wah, mantep banget nih Om pertanyaannya. Semoga Movitners di rumah pada puas ya dengan jawabannya. Amin, mudah-mudahan ya. Oke, akhirnya kita sampai di sesi terakhir Sesi nih terakhir Om. nih. Aduh, ini sesi yang paling ditunggu-tunggu nih, Bim. Iya, kita akan menyebutkan siapa pemenangnya. Siapa pemenang Mas hadiah 0,1 gram. 0,1 gram. Iya, Masnya satu kali ini pemenang. dari Mas Duit ya. Iya. Ini nggak disponsori ya, saya beli sendiri. Oke, jadi pemenangnya adalah... Oke, siapa pemenangnya, Bim? Pemenangnya adalah Kak Firna Puryati. Selamat, Kak Firna. Selamat Kak Firna. Pertanyaannya keren banget. Jadi ini salah satu pertanyaan yang sangat berbeda ya dari yang lain. Jadinya ini yang kita pilih. Kak Firna, jangan lupa handphonenya diaktifin ya biar kita bisa ngubungin kakak. Nanti kita kasih emasnya yang 0,1 gram. Kita langsung kirim ke alamatnya Kita langsung kirim ke alamat rumahnya. Baik Movitners, sesi kita telah berakhir nih. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah bertanya ke kita. Dan buat yang belum dijawab, jangan berkecil hati. Nanti sama Om Hendry bisa dijawab di email. Seperti biasa, link pertanyaan kita selalu taruh di deskripsi. Pertanyaan-pertanyaan itu akan kita jawab di Sesi tanya jawab ketiga seputar ya? emas sesi 3. Sesi 3 ya. Jadi kita kumpulin aja dari sekarang. Nanti kita akan pilih lagi di sesi berikutnya yang ketiga itu seperti biasa 6 pertanyaan lagi. Oke ya. Mudah-mudahan kalau pertanyaannya lebih dari 30 kita kasih hadiah yang lebih besar lagi. Kita naikin jadi 0,5 gram. Wow, itu udah lumayan banget buat ukuran emas ya. Oke, terima kasih buat semua Movitners. Sampai ketemu lagi di sesi tanya jawab seputar emas yang ketiga. Aku Abim, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, dan share video kita agar kita makin semangat buat video baru. Oke, terima kasih semuanya. Movit Indonesia, Tempatnya untuk cari ilmu.